Saya awali dengan memperlihatkan di awal abad 21, perusahaan Umbrella Corporation telah menjadi entitas komersial terbesar di Amerika. Sebagian rumah menggunakan produk mereka, seperti cangcut bisa lepas otomatis, baskom terbang, mesin metik, pengkorek upil, dan lain sebagainya. Hingga mereka mempunyai pengaruh politik yang besar. Dan yang tidak diketahui oleh dunia, selain mereka jualan alat-alat geblek seperti tadi, juga teknologi komputer dan perawatan kesehatan, perusahaan tersebut juga bekerja pada teknologi militer, eksperimen genetika, dan pervirusan. Dan tempat mereka bekerja, salah satu fasilitasnya ada di bawah kota Rakun. Mendelep di bawah tanah disebut hive. Udah kayak marmot aja mereka. Suatu hari seorang pencuri mencoba mencurilah masa bagi-bagi besek, virus T yang telah direkayasa secara genetika, dan memecahkan tabung reaksi, mengakibatkan seluruh area tersebut langsung terkontaminasi melalui lubang ventilasi. Hal tersebut mengakibatkan anjing yang dijadikan sebagai bahan uji coba menjadi stres. Fasilitas tersebut dikelola oleh kecerdasan buatan bernama Red Queen, dan saat pemindaian mendeteksi kontaminasi, dia berkata, "Waduh, tak alik ya," dan dia segera mengaktifkan protokol darurat. Hey, what the hell is going on? The computer's covered! Move it! Para karyawan menganggap bahwa itu mah cuma latihan kebakaran doang. Namun ketika pintu terkunci mengurung karyawan di dalam, Red Queen segera melepaskan gas yang dihasilkan dari bau hitut saya untuk menyingkirkan siapa saja orang yang dia anggap terinfeksi. Salah satu lift yang penuh manusia jatuh dan hancur, tetapi lift yang di sampingnya berhasil berhenti sebelum kecelakaan terjadi. Para karyawan secara haheho membuka paksa pintu lift, tetapi ketika seorang wanita menjulurkan kepalanya keluar, Red Queen melihatnya di kamera dan segera mengaktifkan lift lagi. Untuk apa, teman-teman? Di sebuah rumah besar, seorang wanita bernama Alice yang buligir dan hanya ditutupin itu dan itunya saja terbangun di kamar mandi mewah tanpa mengingat siapa dia, di mana dia berada sekarang. Yang dia ingat hanya pingsan di kamar mandi karena sesuatu di dinding. Setelah mengenakan pakaian untuk menutupi itunya, dia berkeliling ruangan untuk mencari petunjuk dan menemukan sebuah catatan tentang mimpinya. Tetapi ketika dia menulis di bawahnya, Alice memastikan itu bukan tulisan tangannya. Dia juga menemukan laci penuh dengan senjata dereded dan foto hari pernikahannya dengan seorang pria yang tidak dikenalnya. Dan tiba-tiba Hello? pasukan militer elit menerobos masuk melalui jendela dan menangkap Matt, seorang polisi yang tadi menarik Alice. Tetapi agen tidak dapat mengidentifikasi kartu ID polisinya. Pemimpin James memanggil Neng Alice prajurit dan menanyakan laporannya. Tetapi si Neng tidak tahu apa yang dia bicarakan. Kemudian tim membuka sebuah lorong rahasia di balik tembok dan memperlihatkan kereta yang akan membawa mereka ke Hive. Rain memperbaiki beberapa kabel agar kereta berfungsi kembali. You done yet? Stand clear. Setelah semua naik, mereka memeriksa pintu yang terkunci dan mendapatkan Spen yang tidak sadarkan diri. Alice mengenalinya sebagai pria yang dia lihat di foto, dan melihatnya membuat Alice mengingat pernikahan mereka. Saat dia memeriksa cincin kawinnya, Alice melihat bahwa cincin itu bertuliskan Umbrella Corporation. Tim membangunkan Spen, tetapi dia juga tidak ingat apapun. Seperti dihipnotis Master Daddy, katanya. I don't know. He's fine. Memory loss, just like the other one.
Beberapa saat kemudian akhirnya mereka sampai di Hive, dan Alice menuntut jawaban. Lalu James menjelaskan bahwa mereka semua bekerja untuk Umbrella Corporation, dan mansion tadi adalah pintu masuk darurat ke Hive. Spen dan Alice adalah petugas keamanan di sana untuk menjaga pintu masuk itu. Pernikahan mereka wawadulan alias palsu untuk menjaga Hive agar tetap rahasia. Sistem pertahanan rumah melepaskan gas saraf, tetapi mereka tidak tahu berapa lama efek sampingnya akan berlangsung. Ini membuat Alice mengingat dia sedang mandi ketika panel terbuka dan gas mulai keluar untuk meniduri Alice. Tim menggunakan peralatan khusus untuk memaksa pintu darurat terbuka dan menerobos Hive, juga menyadari bahwa Red Queen sedang mengawasi mereka. Status. Red Queen is locked onto us. She knows that we're here. She's the computer that controls the hive. Makes it easier to work underground, thinking there's a view. Karena lift rusak, tim menaiki tangga dan menemukan beberapa tangki laboratorium dipenuhi air. Jadi mereka perlu mencari rute alternatif ke sistem utama. James menjelaskan beberapa jam yang lalu Red Queen mengunci pintu dan membunuh semua karyawan, tetapi mereka nggak tahu kenapa si Red Queen kok nakal begitu, sehingga Umbrella Corporation mengirim tim untuk mematikan Red Queen. Dan Dor, sebuah tubuh cewek, muncul mengambang di tangki laboratorium, hingga membuat Matt oh-ohan. Dan dia juga mendengar suara raw-rawan yang datang dari poros ventilasi. Spen menyadari Alice kedinginan karena menggunakan baju kekurangan bahan, dan dia meminjamkan jaketnya yang pada saat tangan mereka bersentuhan. Alice melihat kenangan mereka saat melakukan kegiatan pasutri. Nikahnya bohongan, gigi tuannya mah beneran ning. Alice bertanya-tanya apakah itunya Spen masuk, tetapi Spen menjawab enggak, bahkan dia masih belum ingat apapun. Begitu tim menemukan rute baru, mereka enggak istirahat makan liwetan dulu, tetapi mereka segera melanjutkan perjalanan. Dan begitu mereka pergi, tubuh di belakang tangki atau di dalam tangki pun terbangun. Beberapa saat kemudian tim berhasil sampai ke sebuah ruangan yang disebut ruangan makan di peta, tetapi terlihat bukan seperti ruangan makan. Tidak ada parasmanan, caneten, yang ada hanya mesin misterius, yang membuat Matt berpikir bahwa perusahaan tersebut mungkin menyimpan rahasia di sini. Alice mengintip ke dalam salah satu mesin aneh itu dan menemukan semacam daging yang bergerak. Sementara beberapa agen tinggal bersama Matt di ruangan ini, anggota tim lainnya berhasil sampai ke kantor di luar ruangan Red Queen berada. Kaplan mengoprek komputer untuk melewati sistem pertahanan dan membuka koridor ke ruangan Red Queen. James dan beberapa agen membawa bahan peledak bermuatan listrik ke ruangan untuk mematikan Red Queen. Tetapi tiba-tiba pintunya menutup dan terkunci. Queen melepaskan sistem pertahanan laser dan mulai membunuh semua agen di koridor, yang pada awalnya James berhasil selamat dari laser karena melompat nangkel seperti UAA. Tetapi untuk laser berikutnya sepertinya James akan terbunuh. Lihat aja lasernya menggandakan dirinya seperti ini bersamaan dengan Kaplan yang berhasil mematikan sistem pertahanan lagi. Dengan ketakutan namun terpaksa juga karena udah di DP-an sama Umbrella Corporation, Kaplan bersikeras mereka harus menyelesaikan pekerjaan itu, sehingga Alice membantunya membawa bahan peledak ke ruangan. Red Queen merah muncul sebagai representasi holografik dari putri kepala programmer untuk mencoba menghentikan mereka. Kaplan mengabaikannya dan mengaktifkan bahan peledak yang langsung mematikan Red Queen, tetapi juga sumber kekuatan utama Hive ikut mati dan cadangan listrik menyalakan lampu darurat. Dan tanpa pertahanan Red Queen, semua pintu mulai terbuka. Ketika Kaplan mulai bekerja untuk merebut Red Queen, Matt, Rain, dan Jide mendengar beberapa suara di dalam ruangan. Rain pergi untuk menyelidikinya dan terkejut menemukan seorang yang selamat, namun berperilaku sangat aneh. Dan tiba-tiba orang itu memeluk Rain dan menggigit tangannya. Jide menembak kaki dan lengan cewek itu, tetapi orang itu terlihat jongjon tidak merasakan apa-apa, dan Rain pun menembak kelapanya hingga dia terpental. Ketika mereka keheranan, Matt melihat kunci borgol yang tidak sengaja
tidak terjatuh dari agen, dan Matt segera mengambilnya sambil berpura-pura memeriksa darah di tanah yang membeku, dan memberitahu mereka bahwa darah beku itu dihasilkan oleh orang yang sudah mati. Berarti cewek itu adalah zombie Arrow, bersama dengan Alice dan Spen dan Kaplan yang kembali tubuh zombie itu dengan cepat menghilang. Mereka tidak punya banyak waktu untuk ngaso atau istirahat, sekedar nyeruput cai-cai bodas karena pintunya terbuka dan semua karyawan yang menjadi zombie meninggalkan kantor mengejar mereka. What are they doing? Dari citiu-citiwan itu terdapat peluru nyasar. Nah, peluru nyasar itu mengenai salah satu dari mesin aneh dan membuatnya meleduk duar. Dampaknya membuat Alice mengingat pertemuannya dengan Lisa. Saat itu Alice berjanji padanya bahwa dia akan mendapatkan akses ke virus tersebut. Dampaknya juga mengenai Matt dan membuatnya menjatuhkan kunci ke dalam lubang di lantai. Sehingga bersusah payahlah dia merangkak di bawah meja. Dan dia tendang-tendang dulu zombie agar menjauh darinya. Dan ternyata bukan orang Sunda Empire saja yang selalu untung, karena untungnya Matt berhasil menangkap kunci tepat sebelum Alice membawanya pergi. Namun mereka terpisah dengan barudak agen bukan LPG. We lost the others! Keep moving! Berbicara tentang peragenan, mereka mulai kehabisan pelor. Jadi Jide menggunakan kode khusus untuk membuka pintu dan mencoba melarikan diri. Namun sayangnya koridor di belakang pintu dipenuhi zombie Arrow, dan mereka menarik Jide ke dalam gerombolan untuk diicip-icip dagingnya. Rain berteriak memanggilnya ketika Kaplan dan Spen menyeretnya pergi sebelum menutup pintu lagi. Sementara itu monster yang saya sebut lidah panjang melarikan diri dari salah satu mesin di sana. Ketika Alice sedang mencari jalan keluar yang aman, tiba-tiba Matt menghilang seperti ninja Hattori, yang pada akhirnya Alice menemukan laboratorium dan melihat sekumpulan kandang dengan lubang di pintunya. Dan tak lama kemudian si pemilik muncul, yaitu anjing yang sudah berubah menjadi zombie, dan mereka sekarang hadir untuk menyerangnya. Alice bergegas bersembunyi di kantor, tetapi zombie Om Botak menyerang Alice, yang segera mengalahkannya dengan insting bertahan hidupnya. Sebuah ingatan baru terlintas di otaknya, mengingatkannya akan pelatihan yang telah diterimanya, karena dia juga seorang agen. Terlebih zombie yang di-KO-innya adalah seorang satpam, dan Alice pun mengambil senjatanya lalu menggunakannya untuk mengejar anjing-anjing yang di sana. Dia menembak mereka semua sampai kehabisan peluru, dan karena hanya ada satu anjing tersisa, Alice yang lebih mudah saya sebut Neng Alice menjatuhkannya menggunakan tendangan terbangnya. Sementara itu, Matt berjalan-jalan seperti siswa SMK kunjungan industri dan masuk ke kantor milik Lisa. Ada jump scare dari zombie dari kaca jendela, tetapi Matt bodoh amat dan mulai melihat-lihat berkas. Pada saat itu, seorang tour guide kunjungan industri yang ternyata Lisa segera mendekati Matt untuk bertemu kembali dengannya. Tetapi dia berniat menggigit Matt yang menyadari bahwa Lisa sudah menjadi zombie. Tetapi tiba-tiba Alice muncul dan menjatuhkannya dengan dekorasi meja yang cukup untuk meniduri Lisa. Melihat wajah Lisa memicu kilas balik Alice yang mengingat bahwa dia menawarkan virus dan kode akses dengan imbalan harga kepada Lisa. But there's gonna be a price. Name it. Matt menjelaskan bahwa Lisa adalah saudara perempuannya dan dia sebenarnya bukan polisi. Dia mendapatkan ID palsu untuk menyusup ke Hive. Saudaranya tersebut mengetahui bahwa Umbrella Corporation sedang melakukan penelitian ilegal yang bersifat virus genetik dan mereka ingin mengungkapkannya ke pers. Lisa seharusnya mencuri sampel virus dengan bantuan kontak yang akan menjual kode akses kepadanya, tetapi dia tidak pernah berhasil dan Matt mengira saudaranya itu dijebak. Dan Alice berpikir sambil bertanya-tanya apakah Abdi yang mengkhianati Lisa, tetapi dia belum memberitahu Matt bahwa dialah kontaknya. Setelah itu Alice dan Matt berlari ke kamar Red Queen, tempat para agen sedang ngumpet sambil dikejar oleh zombie. Kini mereka semua terjebak di kamar Red Queen dan Spen mengusulkan untuk ngaso aja di sini sambil nunggu bantuan tiba. Sayangnya hal itu tidak memungkinkan karena pintu keluar Hive yang tadi mereka lewati untuk masuk akan menutup setelah 1 jam karena menahan kontaminasi adalah hal utama. Jadi mereka tidak akan bisa keluar jika sudah lewat 1 jam dari sekarang. Dan Alice memutuskan mereka harus menghidupkan lagi Red Queen karena dialah satu-satunya cara keluar dari sini.
What are you doing? Considering the way she's being treated, I'm sure she's gonna be real happy to help us out. All right, circuit breaker's disabled. Ah, there you are. Red Queen lalu menjelaskan bahwa virus T diciptakan dengan mempertimbangkan aplikasi militari yang mampu menghidupkan kembali mayat dengan muatan listrik kecil di otak. Para zombie ini hanya ingin makan, tentu bukan cuangki, siomay, bakso, atau pencok kacang, melainkan daging manusia. Dan zombie hanya bisa dikalahkan dengan menghancurkan kelapanya. Dan virus T dapat menular melalui transmisi darah. Artinya satu goresan kecil, gigitan, atau lamotan saja itu sudah cukup untuk merubah manusia menjadi zombie. Dan Red Queen menganggap bahwa Rain terinfeksi dan tidak akan membiarkannya untuk pergi, membuat Rain aral dan Alice mengancam Red Queen akan mematikannya jika dia tidak membantu mereka. Understand? Red Queen pun mengungkapkan pintu tersembunyi ke terowongan pemeliharaan, dan setelah beberapa menit berkeliling seperti curut, Spen merasa mereka seperti berputar-putar, dan Rain mengingatkannya bahwa ini adalah satu-satunya rute yang mereka miliki. Tiba-tiba sekelompok zombie Arrow mulai membanjiri terowongan. Alice segera melawan mereka secara langsung, bahkan menggunakan jepitan paha seksoinya untuk mengkaokan zombie, sementara kelompok lainnya mulai memanjat pipa untuk melarikan diri. Tetapi Rain cengok terdiam ketika melihat Jide di antara para zombie, dan ternyata dia juga zombie Ning, lalu menggigit Rain yang segera menembaknya untuk membunuhnya. Begitu semua orang naik ke pipa, Alice mencoba memeriksa luka Rain, tetapi dia bersumpah dia baik-baik saja. Neng, itu darah udah ngocor kayak air keran gitu, bilangnya baik-baik aja. Kelompok segera berjalan kembali dengan hati-hati di atas pipa untuk menemukan jalan keluar. Sementara para zombie mencoba menjangkau mereka dari bawah. Rain, Matt, dan Spen memasuki terowongan dengan selamat. Tetapi ketika Alice dan Kaplan berniat menyeberang, pipanya malah pecah. Neng Alice berhasil melompat yang segera ditangkap oleh Matt dan Spen. Namun sedihnya Kaplan jatuh di tengah tumpukan berdak zombie Arrow. Help him! I can't! What are you waiting for? Alice segera menembak beberapa zombie agar Kaplan bisa naik kembali ke pipa lain, dan Kaplan memerintahkan mereka untuk pergi tanpa dirinya karena menyelamatkannya akan sangat berbahaya. Dan setelah kelompok itu pergi, awalnya Kaplan berniat untuk bundir dengan cara memasukkan pistol ke mulutnya, tetapi dia berubah pikiran dan menggunakan peluru terakhirnya untuk menembak zombie sambil memberitahu, "Hei makhluk yang suka gigit, usaha tangkap aku dulu dong kalau mau nyemil, Eke." Beberapa saat kemudian kelompok itu mencapai area lab tanpa masalah, meskipun mereka perlu membantu Ren yang kini jalan pun sudah susah dan muntah-muntah lagi. Alice membeku saat kenangan menghantam otaknya dan mengingat sesuatu yang sangat penting, yaitu ilmuwan telah membuat virus dan juga penawarnya. Dia mengatakan kepada Matt bahwa kenapa dia mengetahui semua itu karena dia berniat mencuri virus dan dia adalah kontaknya Lisa. Tetapi Alice tidak yakin bahwa dialah yang mengkhianati Lisa. Don't remember the truth. Alice mencari obatnya di kantor yang banjir, tetapi sayangnya semua berangkas kosong. Dan memasuki area tersebut membuat Spen mengingat sesuatu. Ternyata dia telah memata-matai Alice saat sedang berbicara dengan Lisa. Dan dia mengetahui bahwa Alice akan mengkhianati Umbrella. Dan ketika hari H rencana, Spen mengalihkan perhatian Alice dengan bermain tumpuk-tumpuk cuek. Setelah itu Spen meninggalkan catatan agar terlihat romantik. Dan saat Alice masih bobok di kasur, Spen menyelinap ke dalam hive untuk mencuri virus dan penawarnya alias obatnya. Si Spen lah yang memecahkan tabung reaksi. Sungguh plot twist edan sekali. Dan saat ini Alice memperhatikan Spen bertingkah aneh, terutama ketika dia sedang memerong pistol di meja. Spen berhasil menyomot pistol sebelum Alice dan mengarahkannya ke kelompok itu, lalu meminta Alice untuk ikut dengannya karena dia pikir mereka bisa mendapatkan uang bercuan-cuan dari menjual virus dan obatnya dan mendapatkan kehidupan financial freedom. Tetapi Alice menolaknya karena dia sudah mempunyai bisnis, yaitu jualan lotek yang telah dipasarkan ke berbagai planet, dan dia hanya ingin mencuri virus untuk menghentikan Umbrella. Spen menganggap Alice dan rekan-rekannya sangat naif karena mengira mereka bisa menghentikan perusahaan raksasa seperti itu. Dan saat Ren bertanya, Spen memberitahu bahwa virus dan obatnya disembunyikan di dalam kereta. Dan tiba-tiba zombie wanita keluar dari air dan menggigit Spen. Tetapi dia dengan cepat membunuhnya dengan beberapa tembakan. Lalu dia meninggalkan lab dan mengunci pintu untuk menjebak kelompok itu. I can't believe that son of a bitch is gonna get away with. I don't think so.
Pada saat itu Ratu Merah menghubungi Alice and the Gang, mengungkapkan bahwa dia sudah mengurus si rubah Dora the Explorer tersebut yang tidak lain adalah Span. Ketika dia kembali ke kereta dan menemukan kotak yang disembunyikan sebelumnya dan berniat menyuntikkan antivirusnya, dia ditemukan oleh si lidah panjang yang langsung membunuhnya. Ratu Merah menunjukkan serangan itu di layar laboratorium dan menjelaskan bahwa si lidah panjang merupakan salah satu eksperimen awal perusahaan yang diproduksi dengan menyuntikkan virus T langsung ke makhluk hidup dan hasilnya tidak stabil. Namun karena si lidah panjang kini telah memakan DNA segar, dia akan bermutasi dan menjadi lebih kuat dan membuat orang terinfeksi dengan sekali lamotannya saja. If you knew it was loose, why didn't you warn us? I didn't think any of you would make it this far. Red Queen dapat memberi mereka kode untuk membuka pintu, tetapi dia hanya akan melakukannya jika mereka membunuh Rain terlebih dahulu, karena dia telah terinfeksi terlalu lama, sehingga antivirusnya tidak akan bekerja. Rain lalu meminta Alice untuk membunuhnya saja, karena mati lebih baik daripada harus raw-rawan. Dan permohonan itu menjadi lebih mendesak ketika si lidah panjang yang bermutasi muncul di luar lab memukul kaca berulang kali. Do it! No. You don't have any choice. Don't do it now! Alice mengambil kapak darurat dari dinding, tetapi alih-alih dia membacok Rain, Alice malah menghancurkan layar yang digunakan Red Queen untuk berbicara dengan mereka. Tiba-tiba listrik padam di seluruh hive dan pintu lab terbuka. Yang ternyata itu adalah Kaplan yang mematikan Red Queen untuk menuntaskan misinya. Pada saat itu makhluk lidah panjang menghancurkan kaca, sehingga kelompok itu berlari melewati pintu sampai mereka berhasil kembali ke kereta. Start it up. I'll get the fires. Ketika Alice mendekati tubuh Span, dia bangun sebagai zombie dan mencoba menyerang Alice dengan kekesodan. Tetapi Alice dengan mudah membunuhnya menggunakan kampak sebelum akhirnya menjatuhkan cincinnya. Kelompok itu berhasil melarikan diri menggunakan kereta dan Kaplan serta Rain mendapatkan suntikan obatnya. Lalu Rain memberikan Alice jam tangannya yang menunjukkan mereka hanya mempunyai waktu 8 menit lagi untuk meninggalkan tempat ini. Sebelum akhirnya dia pingsan. Alice mengira Rain telah meninggal dan segera meraih pistolnya jikalau dia raw-rawan. Tetapi Rain hanya ngabanyol saja dan memberitahu Alice bahwa dia baik-baik saja. Namun si lidah panjang berhasil mencakar dinding juga mencakar bau Matt, lalu merobek pintu luar ruang kontrol untuk membunuh Kaplan. Matt segera menutup pintu bagian dalam yang memisahkan mereka dari ruang kontrol, dan si lidah panjang naik ke bagian belakang kereta, mendorong pintu untuk masuk. Alice menembaknya beberapa kali namun percuma saja, dan si lidah panjang segera mencengkram kakinya dengan lidahnya, dan Matt segera mengayunkan seikat pipa ke arah mukanya yang ganteng. Alice juga ikut-ikutan menggunakan pipa untuk menusuk si lidah panjang dan menyebaknya. Pada saat itu Rain akhirnya berubah menjadi zombie dan menyerang Matt. Namun Matt berhasil mendorongnya dan menembak kepalanya. Dan tubuh Rain memencet tombol yang membuka pintu untuk melepaskan si lidah panjang ke rel kereta, menyebabkan dirinya kahuruan. Alice bersedih untuk Rain sebelum akhirnya mengambil kotak berisi obatnya dan meninggalkan kereta bersama Matt hingga mereka mencapai mansion tepat sebelum pintu terkunci. Untuk sekarang mereka aman dan Alice merasa bersalah karena dia mengecewakan CS-CS-nya. Matt mencoba meyakinkannya bahwa itu bukan salahnya, tetapi tiba-tiba dia mulai merasakan rasa ngilu di bahunya yang terluka. Alice bersiap untuk menyuntikannya dengan obat, tetapi tiba-tiba sekelompok ilmuwan Umbrella masuk ke mansion dan membawa Matt karena mereka menyadari si Matt bermutasi dan dia akan digunakan untuk program Nemesis karena Hive akan dibuka kembali. Sementara Alice berusaha melawan tetapi dia akhirnya pingsan juga. I want her quarantined, close observation, and a full series of blood tests. We're reopening the Hive. Beberapa waktu kemudian Alice terbangun hanya mengenakan 2 kain yang diikat untuk menutupi tubuhnya. Ditariknya melorot, dia kini berada di meja pemeriksaan rumah sakit Kota Rakun yang terhubung ke mesin aneh. Setelah mencopot kabel dari tubuhnya, dia meminta pertolongan. Tulung, tulung. Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Kamera keamanan masih menyala, sekelebatan bayangan pun lewat. Dan Alice menggunakan jarum suntik dengan darahnya untuk memaksa kunci pintu modern terbuka dan melarikan diri dari ruangan dan menemukan seluruh rumah sakit telah kosong.
Saat dia sampai di luar, Alice menemukan kota Raccoon telah hancur. Mobil koran sempak Superman berserakan di tengah jalan, dan salah satu koran memberitakan bahwa zombie sedang berkeliaran. Menyadari bahwa cuma dia yang selamat dari tragedi sebelumnya, Alice dan Liz mengambil senapan dari mobil ladusing, siap untuk bertahan hidup dalam petualangan berikutnya. Dan film pun beresan.